Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Kau tak punya keberanian untuk turun Ki Ampuh? Kata Mbah Penasaran mengejek untuk memanaskan lawannya. Kau tak sanggup naik seperti aku? Tanya Ki Ampuh dalam keheranan pada dirinya. Kalau begitu, biar aku yang turun. Dan ia pun turun ke bumi berhadap-hadapan dengan Mbah Penasaran. Kau benar-benar hebat sekali sekarang, kata wanita itu memuji. Semua itu kau pelajari di Sumatera. Sebelum Ki Ampuh memberi jawaban, terdengar suara orang menghimbau. Hei, untuk apa kalian mengadu nyawa? Apakah hidup di dunia hanya untuk bermusuhan? Suara itu bukan suara aneh bagi Ki Ampuh, juga tidak bagi Mbah Penasaran. Maka serentak keduanya menoleh ke tempat datangnya suara. Dan mereka lihat di sana orang yang sudah sama mereka kenal, si pemuda Erwin. Dialah yang mengisi Ki Ampuh tadi sehingga dapat melakukan hal-hal yang tidak pernah dipelajarinya. Ki Ampuh tidak gembira melihat kedatangan Erwin. Mau apa dia mengunjungi Mbah Penasaran? Mau menaklukkannya atau mau sujud di hadapannya? Mbah Penasaran sendiri tentu senang dengan kedatangan Erwin, pikir Ki Ampuh. Sebab tanpa malu-malu dia tadi telah mengatakan bahwa yang diingininya laki-laki semacam Erwin. Dan memang benar tepat dugaan Ki Ampuh. Mbah Penasaran sangat suka cita melihat Erwin datang ke sana. Tidak peduli untuk tujuan apa, dia telah merindukannya dan ia yakin akan dapat menundukkannya. Kali ini ia pasti akan berhasil. Mbah Penasaran membayangkan suatu yang paling indah selama hidupnya yang 300 tahun. Wanita itu yang mulai menyapa. Erwin, aku tak menyangka akan bertemu lagi dengan kau. Apa kabar dan bagaimana semua keluarga di Sumatera? Baik, semuanya baik. Terima kasih. Aku telah menceritakan tentang kehebatanmu. Jangan suka berlebih-lebihan, Erwin. Lama kau kembali ke kampung halaman, tentu banyak oleh-olehnya. Tak ada bawaan yang bisa diangkut kemari. Aku ke Jawa ini justru untuk memperjuangkan kelanjutan hidup. Kau ini benar-benar orang muda tinggi ilmu yang rendah hati, suatu sifat yang amat baik dan jarang ditemui pada orang-orang berilmu. Aku tahu daerahmu sangat kaya. Kau bukan hanya sakti Mbah Penasaran, tetapi juga pintar ilmu dunia. Aku tidak pintar ilmu dunia, pun kurang dalam pengetahuan lain. Dialog antara wanita sakti dan manusia harimau itu didengar dengan jengkel oleh Ki Ampuh yang kini dianggap bagaikan tidak turut hadir di sana. Erwin segera dapat mengetahui ketidaksenangan Ki Ampuh, maka ia bertanya, kalian tadi tentu sekedar latihan bukan? Tidak bertarung sungguhan? Sayang, kalau antar kita yang tidak seberapa jumlahnya harus selalu ada permusuhan dan saling mematikan. Orang-orang pandai menganjurkan persatuan. Kita yang sedikit seharusnya juga bersatu. Usul yang baik, kata Mbah Penasaran senang. Tidak mungkin bersatu dengan siluman semacam dia, Erwin, sambut Ki Ampuh. Kita ini semua punya kekurangan. Engkau umpamanya mau berbuat apa saja untuk uang. Mbah Penasaran mengorbankan banyak jejaka untuk mempertahankan kemudaannya. Aku yang buruk ini kadang-kadang jadi harimau, dibenci oleh masyarakat. Bukankah kita yang tidak sama dengan manusia normal ini harus bersatu? Antara manusia juga selalu ada pertentangan. Misalnya antara si serakah dan si busuk dengan orang sederhana yang jujur dan tidak tamak, ujar wanita itu. Ki Ampuh kian benci pada Mbah Penasaran yang tak tertundukkannya dan pada Erwin
yang kiranya benar-benar digilai wanita itu. Ia sama sekali tidak tahu bahwa tanpa bantuan anak muda itu, ia tadi akan tewas disikat Mbah Penasaran yang nyata-nyata melihat bahwa dia datang untuk menebus kekalahannya beberapa bulan yang lalu. Erwin juga tidak mengatakan bahwa ia tadi telah menyelamatkan murid kakeknya itu. "Erwin, untuk apa orang seganteng kau datang kemari?" tanya Ki Ampuh tiba-tiba. "Siluman ini mempunyai macam-macam akal untuk menjatuhkan dirimu. Engkau masih muda, masa depan masih terhampar luas di hadapanmu. Opung serta ayahmu pasti tidak menyetujui kedatanganmu kemari." Bagaikan tak mengerti apa yang dimaksud sebenarnya oleh Ki Ampuh, Erwin menjawab, "Saya datang mau belajar sesuatu yang tidak saya kuasai kepadanya." "Bodoh kau kalau berpikir begitu. Dengan akal liciknya kau akan hancur dibuatnya. Jadilah seperti ayah dan opungmu," kata Ki Ampuh. "Heh, dukun mata duitan, buat apa campur urusan orang lain? Kau benci pada kami. Itulah yang mengoyak-ngoyak hatimu, bukan? Kau datang hendak membuat aku tergila-gila padamu. Heh, sia-sia Ki Ampuh. Aku bukan seperti bini-bini mudamu yang dapat kau buat semau hatimu itu. Kau cemburu pada Erwin, katakanlah terus terang. Apalagi aku tadi mengatakan bahwa aku merindukan dia. Kau sakit hati." Ki Ampuh tidak menghiraukan Mbah Penasaran. Ia hanya berkata kepada Erwin, "Dia akan menyihir engkau, Erwin." "Tidak, dia tidak perlu melakukannya. Tanpa sihir pun, setiap laki-laki yang punya mata dan hati akan jatuh cinta padanya. Sudah kukatakan, aku mau belajar dari dia. Ilmunya ilmu busuk. Ilmu yang ada padamu itulah yang terbaik. Aku tidak bisa tetap muda dengan umur 300 tahun. Itulah yang aku mau pelajari dari dia. Bukankah kau mau mengajarkannya kepadaku, cantik?" Mendengar itu hati Mbah Penasaran melonjak selangit. Jawabnya, "Akan kuajarkan bagaimana kau bisa hidup 600 tahun tanpa keriput sedikit pun pada wajahmu." Mendengar ini hati Ki Ampuh kian panas. Tetapi apa mau dikata, kedua orang itu tidak berada dalam kekuasaannya. Ia tidak mampu memaksakan kehendak hatinya kepada mereka. Melihat jalan sudah buntu, Ki Ampuh pergi dengan hati kesal dan dendam. Lagi-lagi anak muda itu menjadi perintang. Padahal tadi dia sudah hampir mengalahkan wanita itu. Dia yakin bahwa tanpa kedatangan Erwin, akhirnya wanita itu akan tunduk pada kemauannya, dan dia pun tentu akan minta diajarkan ilmu yang akan dituntut Erwin. Bagaimana berusia sampai ratusan tahun tanpa menjadi tua? Memang ilmu umur panjang tak dimilikinya. Erwin juga tidak. Adapun ayah dan kakek Erwin bukan berusia panjang, tetapi hidup kembali setelah mati. Itu lain. Dalam perjalanan pulang, Ki Ampuh mencari akal bagaimana menyingkirkan Erwin. Dia akan merasa dirinya kurang hebat kalau cuma perempuan biasa yang dapat ditundukkannya. Dia ingin seperti Erwin, bahkan ingin lebih daripada dia. Ki Ampuh kian populer di Jakarta, kemudian terkenal ke tempat-tempat lain. Yang datang padanya bukan hanya orang-orang kolot yang biasanya lebih percaya pada dukun, tetapi juga sejumlah orang berpengetahuan tinggi. Sudah ada orang yang berani mengatakan bahwa Ki Ampuh dukun terbesar saat ini. Tidak ada penyakit yang tak dapat disembuhkannya. Maksudnya, penyakit berat yang sukar diobati. Penyakit biasa, penyakit karena ditegur setan, penyakit oleh kiriman orang atau tukang sihir yang jahil. Orang-orang berduitlah yang membuat Ki Ampuh jadi kaya. Orang-orang tak mampu tidak ditolaknya, tetapi sudah jarang yang berani berobat padanya setelah mendengar bahwa ia
lebih memperhatikan orang-orang yang bisa membayar mahal. Keberhasilan sepulang dari Sumatera inilah yang terutama membuat dia sangat kesal. Kenapa seorang Mbah Penasaran tidak tunduk padanya, bahkan sebaliknya mempermainkan dia. Dalam amarahnya, dia bayangkan bagaimana wanita sakti itu bersama Erwin. Betapa menyenangkan, pikirnya di dalam hati. Kenapa Erwin masih saja mempunyai kelebihan dari dia? Kalau semula Erwin datang ke tempat Mbah Penasaran semata-mata untuk kunjungan biasa, kini setelah beberapa saat bersama wanita itu, ia merasakan sesuatu yang pernah dialaminya dulu. Keinginan merangkul perempuan berumur tetapi tetap muda rupa itu. Pada saat pertama Erwin menganggap itu sebagai suatu godaan atas imannya. Tetapi kemudian ia merasa bahwa keinginan itu adalah sesuatu yang amat wajar terhadap wanita. Erwin, aku tadi berterus terang pada Ki Ampuh. Sebelum engkau sampai di sini, kukatakan bahwa aku merindukan kau. Bukan untuk memanaskan hatinya, karena aku tidak menaruh perhatian secuil pun padanya. Tidak kusangka kau datang, bagaikan diundang, kata perempuan itu. Terima kasih, kata Erwin singkat. Kau tak pernah mengingat aku? Selalu, itulah makanya aku datang, jawab Erwin. Senang hati Mbah Penasaran. Tanyanya, kau suka tinggal di sini? Mana mungkin, aku punya anak dan istri. Itu kan bukan soal besar, yang penting mereka selamat, bukan? Istriku itu setia sekali padaku. Aku percaya, tiap wanita akan setia padamu. Tetapi apa yang pernah kau terima barangkali belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang bisa diberikan oleh wanita lain. Maksudmu, Komala? Orang tak bisa bikin perbandingan kalau belum mencoba yang lain, jawab perempuan itu nakal. Bukankah beristri tidak untuk bikin perbandingan? Ya, bagi laki-laki yang tidak mau belajar dan tak ingin tahu memang benar, tetapi hidup di dunia untuk belajar, kata Mbah Penasaran cerdik. Meskipun Erwin dapat menjawab begitu dan sadar kemana dia digiring, tetapi ia merasakan kelemahan yang pernah menyerang dirinya ketika ia pertama kali bertemu dengan Mbah Penasaran. Ia juga kian sukar melawan keinginannya. Begitu pikir Erwin, mulai memaafkan dirinya sendiri, hanya sekali untuk mengetahui apa sih kelainan perempuan ini dari istrinya. Dia hanya ingin tahu, tidak akan mencandu.